Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman bersama Cahaya Nusa Channel. Cahaya Nusa Channel kali ini ada di Auto Armada ya teman-teman ya. Yang kemarin ada videonya Raja Trans sama Skylander yang baru ya teman-teman ya, yang spion kamera ya teman-teman. Oke, untuk kali ini Cahaya Nusa Channel mencoba ya untuk memperkenalkan atau memperkenalkan sasis dari Hino. Tapi ini yang tanggung ya teman-teman ya, bukan yang panjang ya. Jadi yang kalau kita bilang bahasanya Hino yang 3/4. Ini sementara kita lagi posisinya ada 2 unit ya. Ada 2 unit sasis Hino. Katanya sih dengar-dengar untuk bis juga ya. Artinya untuk jadi bis juga nanti di masuk ke karoseri armadanya ya teman-teman ya, new armadanya ya. Jadi katanya akan jadi bis ini untuk sasis yang akan diliput ini. Oke teman-teman, ini keadaannya ya. Jadi sasisnya masih kinyis-kinyis tuh teman-teman, joknya bisa dilihat ya teman-teman ya. Oke, ini Hino ya teman-teman ya, Hino. Jadi di sini juga CNC mau memperkenalkan yang tahu ya, yang tahu aja dari CNC mau memperkenalkan apa aja sih yang di dalam sasis ini, atau nama-nama komponennya ya, lebih tepatnya begitu ya teman-teman ya. Kalau untuk spion, setir atau apa mungkin teman-teman udah pada tahu ya, lampu gitu ya. Cuman di sini kita akan memperkenalkan pertama dari radiator ya teman-teman ya. Radiatornya ini teman-teman. Nah, yang gede ini sama yang kecil ini namanya radiator yang kotak ini teman-teman ya. Ya maaf kalau ada salah ya, namanya kita juga masih banyak belajar. Ini untuk box sikringnya ya teman-teman ya. Oke, ini untuk transmisinya. Oke, ini untuk mesinnya ya teman-teman ya. Mesinnya Hino, tapi Hino berapa kita juga nggak paham ya teman-teman ya. Oke, ini soket-soketnya, kelistrikannya ya, mekatronikanya ya teman-teman ya, elektronikanya ya. Nah, kalau ini yang putih ini teman, ini untuk minyak rem sama minyak kopling ya teman-teman ya. Perlu dipahamin, ini kalau kita mau berangkat atau apa perlu dipanaskan dulu mesinnya, cek oli. Pertama ini juga ini untuk tempat minyak remnya atau minyak koplingnya ya. Kita cek, kalau keadaan segini berarti normal ya, aman ya teman-teman ya. Ini untuk radiatornya, kita jangan lupa diisi atau dilihat airnya juga. Oke, terus sama ini nih, ini yang oranye putih ini, tabung ini untuk ini ya teman-teman ya, cadangan air radiator ya teman-teman ya. Ini untuk kabel-kabelnya semua ya teman-teman ya. Ini sasisnya sasis Hino, tapi Hinonya Hino yang 3/4 mesinnya ya teman-teman ya. Kalau ini pompa solar ya teman-teman ya. Ini di sini dari Hino ada 2 tabung ya teman-teman ya, atau ada 2 tempat untuk solarnya. Jadi yang pertama mungkin ini untuk masuk ke tangki, yang ini untuk ke bos pom atau ke, kalau di motornya karburator ya teman-teman ya, atau injeksinya ya. Ini akan masuk kemari nih. Nah, di antara selang-selang yang banyak ini teman-teman, ini namanya bos pom ya, pengaturan minyak ya kalau bahasa kita ya, bahasa orang awamnya ya. Nah, ini untuk filter atasnya teman-teman. Yang ini untuk filter atasnya. Jadi kalau mobil masuk angin atau apa, kita bisa ngecek di sini ya, di nipple ini nih teman-teman. Di nipple ini kita bisa ngecek untuk solar kalau masuk angin ya teman-teman ya, atau kotor kesumbat apa mungkin dari sini atau dari sini ya teman-teman ya. Ini dibagi ke sana teman-teman, dibagi kemari, lari ke situ ke tangki ya, tangki minyaknya ya teman-teman ya. Ini knalpotnya juga udah bagus banget teman-teman. Knalpotnya udah ada bricknya juga ya, jadi bisa spok-spok. Oke, ini untuk akinya teman-teman ya. Kita perkenalkan teman-teman ya. Ya setahu kita aja ya, setahu CNC aja ya. Oke, ini untuk speedometernya teman-teman ya. Oke, kita ke samping kanan ya. Kita perkenalkan satu-satu. Nah, ini untuk handle rem tangan ya teman-teman ya, mobil parkir berhenti. Oke, ini biasa ya, udah pada tahu ya. Kalau yang belum tahu kita jelasin. Yang paling kanan ini gas, tengah rem, yang paling kiri kopling ya teman-teman ya. Kita kasih tahu. Nah, ini juga pengontrolan juga teman-teman, ini sangat penting juga ini. Itu tadi di bawah, berarti kalau di sini minyak rem, bisa jadi di bawah itu untuk power steering ya teman-teman ya. Kita ralat ya. Jadi ini di sini untuk minyak rem sama kopling. Tadi yang sebelah bawah itu power steering ya, minyak power steering. Itu juga perlu dicek teman-teman, karena
fungsinya untuk menggerakkan roda di setir ini ya, untuk pelumasnya, karena mobil-mobil sekarang udah pakai power steering semua, power steering. Jadi si rodanya bergeraknya ada muatan atau nggak ada muatan dari setir tuh enteng teman-teman. Oke ya, ini untuk setirnya ya. Ini speedometernya teman-teman, kelihatan nggak? Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini ada tambahan-tambahan nanti kalau udah dipasang bodinya teman-teman ya. Ada switch-switchnya lagi. Nah, ini kalau kita bilang napasnya ya teman-teman ya. Ini napasnya. Jadi mesin hidup ngirup udara dari kemari ya teman-teman ya. Masuk ke sini ke filter udara ya kan. Masuk. Nah, ini di sini juga udah ditambahin switch-switch lagi ya teman-teman ya. Ini artinya buat pengontrolan kalau ada air atau ada kotoran masuk atau ada kain atau ada apa masuk ke dalam filter udara ini atau tarikannya udah agak berat, bisa dibuka di sini ya teman-teman ya. Bisa dibuka di sini dan diservis, dibersihin dulu ini untuk filter udaranya. Kalau yang putih di dalam itu oli ya teman-teman ya, filter oli ya. Oke, filter oli. Oke, itu ini tangki solarnya. Ini untuk kampas remnya teman-teman ya. Ini untuk transmisinya teman-teman ya. Ini masuk maju mundurnya sampai berapa itu di tongkat prosrenengnya. Ini di sini mainnya. Ini tangan-tangannya untuk bergeraknya teman-teman ya. Ini tangan-tangannya untuk ngerakin. Ini mesinnya Hino apa ini 820 kali enggak? Kurang paham ya teman-teman ya, karena ini kita belum terlalu paham kalau untuk mesin Hino yang 3/4 ini ya teman-teman ya. Oke, ini roda belakangnya dia memakai sumbu 1 ya teman-teman ya, atau gardan 1 ya, karena masih 3/4 ya teman-teman ya. Oke, ini yang namanya gardan menggerak roda ya dari mesin. Ini yang panjang ini namanya kopel ya teman-teman ya, kopel atau penggerak ya. Oke, itu di situ di dalam situ ada kampas kopling namanya ya teman-teman ya. Oke, ini knalpotnya mantep banget ini. Oke teman-teman, kita ke belakang ya. Ini lampu khasnya Hino ya teman-teman ya. Oke, ini nanti kalau udah jadi armada bis udah mantep banget ini, karena yang mau bikin nanti new armada teman-teman ya, inovasinya selalu lain dari yang lain teman-teman ya. Oke, kalau ini kipas ya teman-teman ya, tahu ya, kipas pendingin radiator ya. Ini untuk penbelnya ya teman-teman ya. Ya, di komen-komen aja, jangan lupa ya, di komen-komen aja ya teman-teman ya, jangan lupa ya, namanya kita masih belajar. Siapa tahu ada yang lebih paham dari kita, bisa saling sharing ya teman-teman ya, karena kita di sini juga masih banyak belajar, masih banyak kekurangannya. Oke teman-teman, ini ada sampai 6 mundur teman-teman ya. Tuh. Ada 6 speed sama mundur ya. Jadi majunya sampai 5 R-nya buat parkir mundur. Oke, ini ya. Nah, di sini sekarang udah banyak ini ya teman-teman ya, switch-switch soket-soket untuk kelistrikannya ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau manasin mesin mobil sekarang itu nggak bisa asal kita berdiri samping pintu kanan masukin kontak hidupin, nggak bisa begitu teman-teman, karena sekarang udah banyak soket, udah banyak apa namanya itu sensor-sensor ya kalau dibilang di bahasa kekiniannya ya. Jadi kita harus naik dulu ke joknya. Udah naik ke jok yang biasanya nih teman-teman, kan kadang namanya mobil atau kendaraan parkir kita nggak tahu ya ini posisinya netral atau normal atau masuk 1 atau masuk berapa, kita nggak tahu. Kita main kontak dari luar, itu yang bahaya teman-teman. Walaupun sudah direm tangan, walaupun posisinya sudah direm tangan, kita jangan sesekali ya teman-teman ya, kita posisi begini masukin kunci langsung starter, jangan teman-teman. Makanya dari eranya zaman sekarang ini kebanyakan mobil sekarang udah banyak sensor. Artinya si pengendara ini harus naik dulu ke jok, naik dulu ke jok, atur joknya mau maju mau mundurnya seberapa kesampaian kita untuk ke kaki pedal-pedal ini, baru kita masukin kontak. Nah, kalau udah dimasukin kontak biasanya teman-teman yang paling diingat itu adalah injak kopling sama netralin posisi ini teman-teman. Ini kalau posisinya kita goyang begini teman-teman, ini posisinya normal. Posisinya normal, artinya posisi normal ini mobil free ya, nggak maju nggak mundur, dia terparkir ya teman-teman ya, karena ini manual. Oke ya. Nah, baru kalau udah begitu tetap kita jangan lupa handle-nya, rem tangannya kita naikin. Udah gitu kita injak kopling sampai mentok, baru kita nyalain AC. Nah, di AC ini nanti dia di speedometernya akan kelihatan lampu ya teman-teman ya.
ada gambar oli, gambar aki, nah sama gambar indikator apa gitu biasanya ya. Baru kita kalau udah begitu baru kita ke on atau ke start. Nah di start ini barulah mesin bunyi ya. Nah kalau udah kita naik seperti itu, udah duduk di sini, udah netralin prosletingnya ini, terus kita udah injek kopling, baru kita start, itu baru ibaratnya baru SOP-nya itu udah bener ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita anggap enteng, kita main berdiri di samping pintu, buka pintu, masukin kunci starter, itu bahaya. Karena sekarang mobil itu nggak bisa langsung hidup pertama. Yang kedua, kita takutnya di depan atau di belakang kita posisinya ini prosletingnya masuk, entah satu, entah dua, atau entah mundur, atau kita ngontak dari depan, mesin nggak hidup tapi dia lompat teman-teman. Nah mesinnya nggak hidup tapi dia lompat. Lompatnya itu karena apa? Kita starter, posisi udah mau hidup, mesin giginya masuk, jadi si penggerak roda belakang itu pasti lompat walaupun sudah direm tangan. Nah apalagi kalau yang model matic atau model yang istilahnya starter itu gigi masuk masih bisa lompat, langsung bisa hidup mesinnya. Wah itu bahaya banget. Kita nggak mungkin langsung lompat naik ke atas jok setir langsung kita kendalin, nggak mungkin. Paling yang ada kita panik, kaget, ya udah kejadian tuh yang biasa-biasa kita lihat di media-media ya. Ada yang mobil terjun dari parkiran lantai atas, atau ada mobil parkir nggak ada masalah tahu-tahu kesenggol. Itu yang kita perlu ketahui ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk Cahaya Nusa channelnya. Ya kali ini mencoba artinya Cahaya Nusa channel berbagi ilmu sama teman-teman semua. Mungkin kalau ada salah-salah atau ada apa ya mau dimaklumin, syukur bisa di komen kekurangannya apa. Nanti kita suatu saat bisa ketemu lagi review mobil atau sasis-sasis yang model begini ya teman-teman ya. Ini baru dapat di auto armadanya ya teman-teman ya, yang kemarin ada Raja Trans sama Skylander spion kamera ya teman-teman ya. Oke, untuk tambahannya mungkin kita akan kasih tahu ini ya teman-teman ya. Ini ada tombol-tombolnya ini ya teman-teman ya. Ini ada tombol lampu ya, on off-nya di sini. Kalau yang ke bawah sen kanan, kalau yang ke depan sen kiri ya teman-teman ya. Itu bisa diperhatikan sama ini. Nah, itu ada off, in, low, high ya teman-teman ya. Itu ada pull. Nah itu biasanya buat membersih kaca kalau kita lagi hujan teman-teman ya, atau kita biasa dikenal dengan bahasa wiper ya teman-teman ya. Tuh, itu tombolnya. Ini untuk setirnya teman-teman ya, Hino ya teman-teman ya. Oke. Tambahan teman-teman, ini kita ke sebelahnya ya, yang sebelahnya lagi. Nah, di sini teman-teman kita perkenalkan yang namanya knalpotnya model sekarang ya, knalpot model sekarang ya. Jadi sekarang knalpotnya itu dikasih sekarang model begini teman-teman nih, yang kita tunjukin ya. Jadi bukan pipa langsung semua ke belakang gitu, seret gitu, pipa semua enggak. Sekarang ada model itunya. Nah biasanya di sini teman-teman, ini karena mungkin belum dipasang kali ya. Kalau yang biasa udah jadi unit komplit atau armada udah jadi komplit, ini biasanya teman-teman di sambungan ini nih, di sambungan ini nih biasanya ada yang namanya alat buat brake ya, atau kita biasa kenal sering kenapa mobil bisa kentut spok-spok. Nah itu di situ teman-teman ya, di situ ada alatnya. Modelnya kayak kalau kita pikir enteng aja kayak stop kran air. Kalau kita nyalain dari sini teman-teman, dari ada tombolnya di sini ya, entah di kanan entah di kiri, biasanya sih di kiri teman-teman. Nah biasanya di kiri tuh bareng sama wiper kita nyalain. Nah di situ knalpotnya nanti akan nutup teman-teman, mesin hidup nyala, cuman knalpotnya ketutup. Nah knalpotnya ketutup ini dia nahan untuk apa namanya asapnya ya, asapnya keluar. Nah begitu udah ditahan, dilepas tuh. Nah di depan otomatis kan gue buka tuh kayak keran air kalau kita buka habis matiin itu, kita buka kan kenceng tuh, wos gitu kan. Nah itu di situ angin yang nembak itu yang jadi kalau kita bilang mobil sekarang bisa kentut atau spok-spoknya itu. Nah kalau untuk knalpot yang variasinya teman-teman udah pada tahu ya, kenapa bisa bunyi serigala atau apa gitu ya. Dilanjut teman-teman ya. Jadi tadi kita bahas ini ya, yang tadi salah sebut ya. Ini ada tulisannya nih teman-teman, power steering ya. Nah power steering ini berfungsi untuk penggerak setir atau roda depan ya. Nah di sini dia main ya teman-teman nih, di sini dia main. Jadi dia pakai angin juga, pakai minyak, pakai angin ya, kayak semacam hidrolik gitu. Jadi
di setirnya ini digerakin dia enteng. Kalau mobil yang tahun 90 ke bawah sono kan belum ada power steering teman-teman, jadi mobil berhenti ada muatan atau nggak ada muatan, setirnya itu terasa berat banget. Nah kalau sekarang udah kekinian, udah pakai power steering, jadi penggeraknya akan lebih enteng, dibantu dengan power steering itu tadi ya teman-teman ya. Kayak ini mesinnya Hino ya teman-teman ya. Hino berapa saya kurang paham, mau kita sebut salah takut salah ya. Nah untuk roda ban serepnya atau ban cadangannya teman-teman ya, sekarang udah pakai sistem ini teman-teman ya. Jadi kalau kita mau pes ban atau mau ganti ban, kita cukup masukin dari sini alatnya teman-teman ya. Ada di kunci roda biasanya, di depan itu di jok supir-supir biasanya ada, kita masukin, kita engkol teman-teman. Nah ini di sini udah cukup aman teman-teman ya. Kalau kita mau kasih aman lagi bisa tambahin kunci apa ya, biar kalau kita parkir nggak takut hilang atau gimana ya. Situ itu untuk ban cadangannya ya, atau ban stripnya ya. Oke, jadi mungkin cukup ya teman-teman ya untuk perkenalan dari CNC Cahaya Nusa Channel untuk sasis Hino berapa nggak tahu, takut salah sebut kita namanya, ini masih baru permulaan, baru ketemu ini, soalnya baru ketemu sama sasis yang katanya ini dari Armada Auto akan bawa ke Magelang atau mau dibikin bis teman-teman ya. Kayak ini sasisnya teman-teman ya. Oke, ditambah lagi teman-teman ya, ditambah lagi ini masih ada yang ketinggalan tadi. Ini kalau kita perlu tahu, ini adalah dinamo starter teman-teman ya. Ini dinamo starter, fungsinya dia yang paling pertama kalau kita masukin kunci ke kotak setir itu, yang paling pertama connect dari listrik adalah ini bunyi cegreng. Nah itu yang kenapa mobil bisa langsung cegreng, istilahnya hidup ya, ini dari sini. Ini namanya dinamo starter teman-teman. Ini switchnya teman-teman ya, ini switchnya dinamo starter. Ini juga kadang gitu udah berapa lama kita harus bongkar servis ya teman-teman ya, ganti areng namanya kalau di tukang servis dinamonya ya, ganti areng atau switchnya atau lakernya ada yang kocak atau gimana. Ini kalau udah lama banget, kalau udah tahunan lah, udah lama gitu. Nah ini masuk listriknya ini teman-teman, masuk listriknya ini langsung dari ke aki teman-teman. Nih bisa dilihat ya, tuh nih bisa dilihat teman-teman ya, langsung masuk ke aki, langsung masuk ke aki, nih langsung masuk ke aki teman-teman. Aki ini dibagi beberapa kelistrikan teman-teman ya, ada buat lampu, buat, tapi yang paling pertama fungsi baterai ini atau aki ini fungsinya pertama adalah untuk setrum pertamanya lari ke starter tadi yang kita di sebelah unjukin ya, ini fungsinya. Jadi kalau mobil ini tanpa aki ya udah mau nggak mau dorong. Tapi kalau kebanyakan kalau mobil sekarang kalau didorong nggak hidup, karena udah banyak sensor yang tadi kita jelasin teman-teman ya. Karena sensornya itu udah berubah banyak model begini teman-teman. Ini kalau yang belum paham atau yang belum ngerti mobil sekarang, itu asal kontak aja ini belum ngebuka, switchnya ini belum ngebuka, ini bosmu nggak bakalan hidup teman-teman, mesin nggak bakalan hidup walaupun kita udah starter. Tapi kalau ininya masih ada error atau switch ininya ada agak error, itu nggak bakalan hidup. Itu setahu CNC ya. Ya di komen kalau emang ada yang lebih paham, kita sharing, kita saling belajar ya teman-teman ya. Oke, ini untuk switch pospomnya lah kalau bahasa kitanya. Bukan sok tahu, bukan gimana, tapi setahu kita, namanya orang awam ya teman-teman ya, karena kan mobil-mobil sekarang udah kekinian banget nih gitu. Jadi di sini juga CNC sembari belajar. Tadi di skip dulu, kita lihat lagi apa yang belum disampaikan atau yang kita tahu nih dari perkenalan untuk sasis Hino yang satu ini, yang untuk saat ini. Oke teman-teman ya, masih banyak sih sebetulnya kalau kita mau ngejelasin satu-satunya, mungkin bisa disambung lain waktu ya, mengingat durasi juga. Nanti kalau kepanjangan takutnya teman kita setia CNC Cahaya Nusa Channel, wah Cahaya Nusa Channel kalau setiap kali ngupload videonya panjang-panjang. Tapi panjangnya itu sebetulnya kalau mau kita tonton full, itu sebetulnya kita ngasih tahu atau kita sharing nih sama teman-teman yang nonton atau yang lebih paham atau yang lebih tahu ya, kita sharing. Ya maaf kalau emang setiap kali kita ngupload video durasinya panjang, karena kita juga lagi ngejar subscribe sama ngejar jam tayang teman-teman.
harap dimaklumin aja ya. Ya nggak mau full videonya ya nggak apa-apa, tapi takut ketinggalan info ya lebih baik ditonton sampai full. Yang nontonnya full, yang nggak full ya terima kasih banyak, jangan saya ucapkan ya. Semoga sehat selalu. Oke teman-teman ya, udah ya cukup ya. Sebenarnya masih banyak teman-teman, kalau kita mau perkenalkan banyak. Ini fungsinya apa, ini apa ya kan, masih banyak teman-teman. Terus ini kabel apa, ini kok keras banget itu. Oke ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk Cahaya Nusa channelnya, dibantu ya agar makin maju, makin mantep Cahaya Nusa channelnya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, penggemar setia atau penonton setianya Cahaya Nusa channel semuanya. Yang belum subscribe dibantu subscribe. Semoga semuanya sehat selalu, berkah barokah ya kan, kesejahteraannya bertambah, dilancarkan semuanya rezekinya terutama teman-teman ya. Oke, jangan lupa bantu share juga untuk Cahaya Nusa channelnya, like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, mungkin lain waktu kita bisa ketemu untuk sasis bis yang panjang ya, atau yang model sekarang ya. Kalau ini kan masih 3/4 ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahayamu kebahagiaanku.